pengen berinovasi sehingga dapat menemukan kandang yang ideal itu seperti apa, yang optimal itu seperti apa. Karena ketika membangun yang pertama itu kami di Garum Farm salah memperhitungkan. Jadi akhirnya terlalu tinggi posisinya. Dengan terlalu tinggi itu, hal ini menyebabkan angin pun terlalu kencang untuk masuk ke dalam kandang tersebut. Sehingga rawan terjadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya di Garum Farm di channel Gaper. Jadi buat yang belum familiar sebelumnya, perkenalkan saya Surya. Saya owner dari Garum Farm yang berlokasi di Garum, daerah lingkungan Combong, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Hari ini saya akan bercerita atau sharing tentang jenis-jenis kandang yang ada di Garum Farm. Jadi pertama itu ada kandang kawin, di mana di situ dibuat sistemnya koloni. Kemudian ada kandang untuk bunting, indukan bunting, sehingga meminimalisir adanya keguguran karena pakannya pun nanti akan berbeda. Kemudian ada kandang lepas sapih. Kandang lepas sapih ini nanti anak-anak yang sudah bisa makan secara mandiri dan waktunya bisa dipisah dari induknya akan kami tempatkan di lokasi kandang tersendiri. Yang selanjutnya ada kandang melahirkan. Jadi setiap ada yang melahirkan akan kami pindahkan ke kandang yang lemprak atau yang di tanah. Harapannya untuk meminimalisir kaki yang terjepit atau terinjak indukan lainnya, sehingga kami putuskan untuk membuat kandang lahiran. Itu kita letaknya di bawah, di tanah. Nanti setelah anaknya cukup kuat, maka akan kami pindah ke kandang panggung lagi. Nah, kalau cerita tentang perjalanan pembangunan kandang, sebenarnya kami masih terus pengen berinovasi sehingga dapat menemukan kandang yang ideal itu seperti apa, yang optimal itu seperti apa. Karena ketika membangun yang pertama itu kami di Garum Farm salah memperhitungkan. Jadi akhirnya terlalu tinggi posisinya. Dengan terlalu tinggi itu, hal ini menyebabkan angin pun terlalu kencang untuk masuk ke dalam kandang tersebut, sehingga rawan terjadinya masuk angin ketika suhu dingin. Memang akhirnya mitigasi yang kami lakukan adalah menyelimuti kandang-kandang tersebut dengan terpal atau plastik sehingga mengurangi angin yang masuk yang terlalu kencang. Selain itu, karena terlalu tinggi, harga yang biaya yang dihabiskan untuk membangun kandang tersebut jadi terlalu mahal. Makanya setelah membangun kandang yang pertama, kami tidak lagi membuat kandang yang terlalu tinggi. Nah, kemudian ada seperti yang ada di sini, yang teman-teman lihat itu ada kandang semi umbaran. Semi umbaran ini bagus untuk indukan-indukan yang bunting, karena membuat mereka terus-terusan bergerak sehingga bisa mengurangi potensi keguguran. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan matahari yang cukup. Harapannya juga bisa memenuhi nutrisinya. Di sini juga ada rumput sehingga ketika mereka ingin rumput juga bisa. Jadi yang di sini memang dibiarkan rumput ini natural, bahkan kalau tidak ada hujan bahkan kami sirami agar tumbuh. Jadi mereka bisa turun di waktu-waktu sore, di waktu-waktu pagi untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kalau kandang di sini kelemahannya, kalau kami pengennya memang umbaran sehingga bisa lebih sehat, karena memang untuk kami fokusnya adalah breeding, sehingga kesehatan induk itu sangat penting. Mungkin akan berbeda lagi ketika itu kita berbicara tentang penggemukan, di mana sebisa mungkin kalori yang dimakan tidak terbakar, mungkin malah dibatasi gerakannya untuk yang penggemukan. Tapi karena di sini breeding, itu kesehatan
fisik induknya agar nanti proses melahirkannya, termasuk ketika banyak bergerak itu akan mempermudah indukan itu menjadi birahi. Cuma akhirnya kalau kita mau umbaran, lahan yang dibutuhkan jadi lebih luas, sehingga untuk anggaran untuk lahan kandang jadi lebih besar dibandingkan lainnya. Seandainya itu semuanya hanya jadi kandang, tidak ada tempat umbarannya. Lalu kami di sini ada sebagian kandangnya yang sistem terkoleksi. Sistem terkoleksi itu kita kumpulkan, kita pisahkan antara urin dan kotorannya, sehingga nanti urinnya bisa dipakai sebagai produk terpisah dan kotorannya pun bisa dimanfaatkan tersendiri dan lebih mudah untuk kering. Keutamaan kandang ini, kandang model terkoleksi memang cenderung tidak bau yang pertama, kemudian produk yang dihasilkan itu jadi ada dua, serintil dan urin. Lalu akhirnya lebih sehat karena dibersihkan setiap hari. Memang harus dibersihkan setiap hari. Cuma kelemahannya jadi maintenance-nya lebih banyak karena ada maintenance untuk jaringan serintilnya dan jaringan untuk urinnya, sehingga secara biaya lebih mahal dibandingkan kandang yang urin sama serintilnya bisa jatuh langsung ke tanah. Cuma kami mengadopsi dua itu sambil kami evaluasi mana nih yang lebih efektif untuk digunakan. Jadi ada yang langsung kotoran dan serintil jatuh kotoran dan urinnya jatuh ke tanah, ada sistem terkoleksi juga. Sementara ini untuk urinnya masih kami gunakan sendiri. Jadi ada bunker, akhirnya harus bangun bunker. Urinnya bisa kita manfaatkan untuk pupuk juga, pupuk cair, dan serintilnya juga bisa dijual. Sementara ini untuk urinnya masih kami pakai sendiri, meskipun kapan itu sempat ada yang mencari, tapi lebih banyak permintaan ke arah serintilnya sebagai pupuk organik. Tapi kami di sini masih tetap terus ingin berinovasi karena masih menurut saya dengan informasi yang semakin berkembang, dengan teknologi yang semakin berkembang, ini menjadikan teknologi kandang menjadi dinamis. Jadi kita tidak bisa hanya berpuas diri dengan model yang ada ketika ingin mengembangkan. Jadi kami tetap mencari referensi, bersilaturahmi untuk dapat model-model kandang yang sesuai kebutuhan di Garum Farm. Nanti monggo teman-teman yang pengen juga melihat yang versi yang kemarin ketinggian yang salah seperti apa, kemudian yang kandang tempat melahirkan seperti apa, kandang kawin itu seperti apa, yang terkoleksi seperti apa, silahkan bisa main ke Garum Farm di Kelurahan Garum di Blitar. Bisa juga dicek di Google Map, diketik aja Garum Farm, atau bisa nanti kita bisa bikin janji sama saya Surya di 0812 1819 5179. Lalu kita bahas tentang bahan yang dipakai di Garum Farm. Jadi bahan-bahan yang di sini pada dasarnya menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar sini. Yang banyak tersedia adalah bambu, sehingga untuk pagar-pagarnya, untuk kelilingnya, mayoritas kami menggunakan bambu untuk pembatas. Tapi untuk dasarnya, karena untuk pertimbangan jangka panjang, maka yang kami gunakan adalah jenis kayu-kayu yang ulet, yang alot, sehingga meskipun terkena urin berkali-kali maupun kotoran itu tidak keropos, jadi cenderung lentur. Jadi yang pertimbangan juga tidak hanya dari harga, tapi juga kita juga perlu mempertimbangkan daya tahan bahan tersebut sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Tapi untuk yang tidak terlalu perlu kekuatan struktur bisa didapatkan dari daerah sekitar. Contohnya kalau di sini yang banyak adalah dari bambu bahannya, sehingga mayoritas untuk pagar kami menggunakan bahan dari bambu yang mudah diperoleh, yang murah, kalau bisa gratis. Dari segi keawetan, yang lebih awet memang untuk kayu.
cari kayu-kayu yang ulet itu akan lebih awet. Tapi makanya kita pakai untuk kayu itu hanya untuk dasarnya. Tapi kalau untuk pagar pembatas itu bisa menggunakan bambu. Kalaupun nanti rusak pun bahan yang dicari masih gampang dan tidak terlalu membahayakan karena bukan di bagian dasar melainkan pagar-pagarnya saja atau pembatas. Tapi kalau yang bagian dasar itu krusial kalau tidak menggunakan bahan yang kuat, karena nanti kalau ambrol, jebol atau terkikis karena urin maupun kotorannya itu bisa mencederai ternak sendiri. Sehingga untuk lantai memang kita mending habiskan lebih besar dibandingkan pagar, karena banyak potensi kecelakaan yang kalau tidak kita mitigasi malah justru merugikan. Sehingga lebih baik investasi yang lebih besar untuk lantainya. Tapi untuk pembatasnya, kalau misalnya dengan keterbatasan modal bisa menggunakan bambu atau kayu apa saja yang tersedia mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Di Garung Farm ini memiliki prinsip bahwa rukun beternak itu tadi ada 5, yaitu pakan, baru kandang. Tapi kandang sendiri lebih diprioritaskan daripada mengisi ternaknya. Karena kalau ngisi ternak selama ada uang bisa jalan. Beda dengan kandang, itu perlu lebih diperhatikan karena nanti itu untuk fungsinya jangka panjang. Kemudian fungsi keamanan, safety dari kandang tersebut juga harus diperhatikan. Potensi-potensi yang bisa menimbulkan cedera seperti lubang jarak antara kayu yang terlalu besar bisa berpotensi mencederai kaki anakan. Kemudian misalnya ada kayu yang menonjol atau ada besi kawat yang menonjol juga sebisa mungkin terus dimonitor dan dihindarkan, karena itu nanti juga bisa menyebabkan ternak terluka atau bahkan terkena tetanus dari besi-besi. Jadi kandang itu juga perlu dikontrol agar keamanan dan kesejahteraan ternak pun bisa terjamin. Kalau di Garung Farm sendiri, kandang ini sudah ada yang paling tua, yang paling awal itu dari 2020, kemudian sisanya yang terakhir itu di 2021 yang kandang terakhir dibangun. Jadi kalau yang paling rawan rusak itu memang bagian yang paling krusial itu bagian lantai, itu yang terus-terusan dilihat, terus-terusan dimonitor secara harian bahwa tidak ada yang keropos, tidak ada yang akhirnya nanti ada yang patah. Lalu karena ada bagian kandang yang sistemnya terkoleksi, maka harus ada maintenance untuk jaring menahan kotorannya sama fiber plastik yang untuk menahan urinnya. Jadi itu akhirnya jadi hal yang harus diperhatikan karena memang ada unsur biaya juga yang harus dikeluarkan. Lalu di sini di kandang umbaran, jalan untuk dari kandang, karena kandangnya itu panggung, awalnya itu jalan turunnya itu dari kayu. Tapi karena bolak-balik rusak dan itu justru ada ternak yang cedera gara-gara itu dinaikin turun, naik turun, akhirnya ada yang lubang terus akhirnya cedera. Akhirnya sekarang ini untuk yang turunan, jalanan turunan semuanya kami cor. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sama yang di kandang paling tinggi itu akhirnya semua yang dari panggung ke bawah semuanya kami buat cor untuk memitigasi terlukanya ternak. Saya kira untuk sharing kandang hari ini cukup. Mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk diskusi lebih lanjut, kami juga masih terbuka, bukan berarti kandang yang kami miliki sudah paling sempurna. Kami juga masih perlu berinovasi, perlu menata kandang-kandang kami. Jadi kami juga tetap terbuka untuk diskusi. Nanti siapapun yang juga pengen lihat lokasi di sini, silahkan juga mampir ke Garung Farm di Blitar, atau nanti bisa kontak saya Surya di 0812 1819 5179. Saya kira
untuk saat ini cukup. Terima kasih banyak sudah mampir di Garum Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.